kita hari ini akan bahas tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Untuk kali ini kita akan bahas tentang unsur lebih dahulu. Jadi klasifikasi materi adalah berdasarkan sifatnya materi dibagi atas 3. Yang pertama zat padat. Zat padat contohnya adalah batu bata. Ini adalah sifat dari zat padat. Bentuk dan volumenya tetap, sangat rapat jarak antar partikelnya, tidak dapat bergerak bebas. Kemudian yang kedua zat cair. Contohnya adalah air. Kemudian untuk ciri-cirinya, nah ini dia, tidak mempunyai bentuk tetap, bergantung pada media yang digunakan, lebih renggang jarak antar partikelnya, dapat bergerak bebas namun terbatas. Itu dia ciri-ciri dari zat cair. Kemudian ada gas. Contohnya adalah CO2, karbon dioksida. Ciri-cirinya yang pertama tidak mempunyai volume dan bentuk yang tetap, sangat renggang jarak antar partikelnya, dan dapat bergerak sangat bebas. Kemudian klasifikasi materi juga terdiri dari 3 ya. Terdiri dari unsur, senyawa, campuran. Nah, kita akan lebih membahas ke unsur untuk pertemuan pertama ini. Unsur. Apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Contoh-contoh unsur dalam kehidupan: seng, tembaga, besi. Nah, ini contoh unsur. Unsur dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu unsur logam, unsur non logam, unsur semi logam. Nah, kita lihat contoh-contoh dari ketiga jenis unsur berikut tadi. Nah, yang pertama adalah contoh unsur logam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama krom, besi, nikel, tembaga, seng, platina, emas. Nah, itu contoh unsur logam. Kemudian contoh unsur non logam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada klor, brom, yodium. Kemudian contoh unsur semi logam dalam kehidupan sehari-hari. Ada silikon, germanium, dan yang lainnya. Nah, kemudian kita bahas tentang lambang unsur. Jadi, sebelum ilmu kimia berkembang, lambang dari unsur sudah ditentukan dengan simbol tertentu. Nah, ini contoh simbol tersebut. Ada gold, emas, silver, perak, iron, besi. Nah, ini adalah ada air ya, water. Nah, ini contoh lambang unsur sebelum ilmu kimia berkembang. Nah, namun dengan simbol-simbol yang seperti ini sulit untuk kemudian menentukan dan mengingatnya seperti itu, karena memang simbol yang ini itu terbatas. Nah, kemudian pada perkembangannya John Dalton menemukan apa yang disebut dengan atom. Ia menyarankan juga agar lambang-lambang yang baru untuk unsur-unsur. Nah, ini dia. Ini unsur-unsur atau lambang unsur yang diusulkan oleh John Dalton. Nah, ada hidrogen, nitrogen, karbon, oksigen, dan semuanya berbentuk lingkaran-lingkaran ya.
Nah, contohnya seperti ini. Nah, lambang H, He, N, Na, F, dan Fe. H itu untuk hidrogen, itu nama unsurnya. He helium, nama unsurnya. Kemudian nitrogen, N itu nitrogen, Na natrium, F fluor atau bahasa Latinnya fluorin, Fe besi atau perum. Nah, kemudian ada C karbon, nama Latinnya karbonium, Ca kalsium, nama Latinnya calcium, Co kobaltum, Cd Cr Cl. Nah, ini juga nama-nama atau lambang-lambang unsur. Selanjutnya tabel periodik unsur. Nah, untuk mempermudah para ilmuwan mengelompokkan unsur-unsur menjadi beberapa jenis. Unsur dikelompokkan berdasarkan sifat dari unsur-unsur tersebut. Nah, 3 unsur dikelompokkan menjadi satu, di mana unsur yang tengah memiliki massa rata-rata dan unsur pertama dan ketiga dari unsur pertama dan ketiga. Kemudian oktav Newland mengelompokkan unsur berdasarkan massa atomnya menjadi 8 unsur dalam satu kelompok. Kemudian sistem periodik Mendeleev mengelompokkan unsur berdasarkan massa atomnya dalam jalur-jalur vertikal yang disebut golongan. Pada sistem Mendeleev ini beberapa unsur dikosongkan karena tidak sesuai dengan sifatnya, sehingga diprediksi ada unsur lain yang akan mengisi. Tabel periodik modern menggunakan kenaikan nomor atom unsur sebagai dasar menyusun tabel kimianya. Sifat dari masing-masing unsur tetap menjadi landasan berapa unsur terletak pada golongan atau periode berapa. Seperti ini ya. Ini namanya tabel periodik unsur. Golongan 1A, golongan 2A, golongan 1B, golongan 2B. Nah, ini dia. Nah, dari sistem periodik unsur ini ada yang perlu kita ketahui, bahwasanya terdiri dari 3 jenis. Ada yang metal atau logam. Yang logam itu ya, yang merah-merah ini semua itu adalah logam. Kemudian ada yang non metal. Nah, itu yang warna biru, itu non logam. Hidrogen, helium. Nah, itu dan semuanya yang biru itu adalah non metal. Kemudian ada metaloid. Nah, itu yang warna hijau ya. Nah, yang hijau-hijau itu semuanya punya sifat metaloid. Apa itu metaloid? Metaloid itu adalah dia punya sifat logam dan dia juga punya sifat non logam. Jadi ini unik nih. Metaloid ini ada sifat logamnya dan ada juga sifat non logamnya. Nah, itu yang warna hijau. Nah, ini contoh soal untuk menamai unsur-unsur berikut. Mg itu magnesium, kemudian M dan G nya ya diambil, kemudian Mn ini mangan, M dan N nya, kemudian P fosfor, S sulfur, kemudian Br pronium, Na natrium. Sekarang menentukan lambang unsur dari nama-nama unsur berikut. Mn mangan tadi, Mn, kalsium, Ca emas. Ayo, emas apa? Emas bukan Em ya. Emas bukan Em karena dia diambil dari nama Latin. Nah, nama Latin emas itu aurum, maka disingkat Au. Kemudian ada juga perak Ag, singkatannya Ag. Nah, nama latinnya argentum. Nah, kalau argon Ar, air raksa atau raksa, Hg. Kemudian ada aluminium, singkat dengan Al.
Itu video pembelajaran kita tentang unsur. Untuk hari ini kita akan lanjutkan pekan depan tentang materi yang lain.